Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Kristus melimpah ruah dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini. Dan doa saya, kita semua sehat-sehat selalu dan selalu diberkati oleh kasih dan anugerah Tuhan. Baik, untuk materi discipleship pemuridan kali ini masih tetap ditujukan kepada anak-anakku di kelas 12 SMK, dan materi ini juga dapat digunakan untuk anak-anak SMA. Dan bagi Bapak Ibu guru yang membutuhkan materi belajar ini dalam bentuk video, boleh mengirimkan memintanya melalui email ataupun melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Menginginkan materi dalam berbentuk PowerPoint, saya akan kirimkan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, syaratnya cuma sederhana saja, yaitu Bapak Ibu boleh membagikan materi video ini ke banyak orang supaya materi ini dapat memberkati banyak orang. Baik, untuk kali ini temanya adalah praktek hak asasi manusia. Ya, praktek untuk kali ini adalah praktek hak asasi manusia, sering disebut sebagai HAM. Pelajaran ini membimbing kamu untuk mempelajari fakta mengenai praktek pelaksanaan HAM di Indonesia. Ada banyak kenyataan harus dibuka dalam membahas mengenai praktik HAM. Pembahasan ini tidak bertujuan untuk menyudutkan para pemimpin ataupun kelompok lainnya. Jadi harus jelas dulu bahwa materi ini bukan untuk menyudutkan beberapa orang, bukan menyudutkan untuk pemerintah yang lalu maupun pemerintah yang sedang berjalan sekarang, ataupun kelompok-kelompok tertentu yang berkaitan dengan HAM. Saya mohon maaf secara pribadi, tujuannya tidak ada menyinggung siapapun, karena materi ini dikhususkan memang untuk anak-anak SMK maupun SMA sederajat kelas 12. Jadi materi ini dikhususkan memang untuk siswa, ya gitu. Sebagai generasi muda, kamu perlu mengetahui secara transparan wajah HAM di Indonesia, sehingga kamu tergerak untuk selalu menghargai dan melaksanakan HAM dalam cara yang paling sederhana, dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah, yaitu hidup dalam suasana damai, menghargai dan menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, itu dia hak asasi manusia. Kamu dapat belajar dari berbagai kasus yang terjadi, ya. Kemudian kamu bisa memberikan penilaian serta menentukan sikap yang dapat kamu ambil sebagai remaja Kristen. Jadi dari pelajaran ini kamu bisa ambil intisarinya, bukan untuk menyudutkan yang lain dan apalagi untuk menghakimi orang lain, ya. Kamu juga dapat menilai diri kamu sendiri selama ini, apakah kamu itu memiliki kesadaran hak HAM-nya atau tidak, hak asasi manusianya atau tidak, dan sudah mewujudkannya dalam tindakan hidup sehari-hari atau belum. Kamu sudah nunjukin itu belum untuk dirimu sendiri? Apakah itu untuk keluargamu? Apakah itu tempat untuk lingkunganmu atau belum? Apakah sudah diwujudkan atau belum? Gitu, dalam tindakan sehari-hari. Yang penting itu tindakan lakukan HAM itu kita nggak usah bicara besar-besar, itu dimulai dari kita diri sendiri. Hak asasi manusia itu minimal menghargai diri sendiri dah.
gitu. Kalau kita bisa menghargai diri sendiri, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus kamu juga pasti bisa menghargai orang lain. Karena dalam hidup itu yang penting adalah menghargai. Kamu tidak akan bisa mendapat penghargaan dari orang lain kalau kamu belum dapat menghargai dirimu sendiri. Artinya penghargaan itu dimulai dari dirimu sendiri. Ya, ketika kamu sudah belajar untuk menghargai dirimu sendiri, maka kamu pasti akan bisa menghargai orang lain. Kira-kira begitu. Ayo belajar untuk kita menabur. Apa yang harus kita tabur? Penghargaan. Berikanlah itu penghargaan kepada siapa yang pantas kamu berikan penghargaan itu. Ya, berikanlah penghargaan itu kepada siapa pantas kamu memberikan penghargaan itu. Hak asasi manusia di Indonesia, kita lihat latar belakangnya ya. Apa hak asasi manusia? Minggu lalu sudah kita bahas mengenai itu, tapi kita akan bahas berulang-ulang karena materi untuk kelas 12 lebih cenderung kepada pembahasan mengenai penghargaan hak asasi manusia, sosial dan sebagainya. Lebih berfokus kepada di sana. Ya, Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara yang demokratis. Setuju ya? Hak asasi manusia diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut sebenarnya sudah mencakup ayat-ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, sekadar pernyataan bahwa negara Indonesia yang berdiri di atas dasar negara Pancasila dan dipandu oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak dengan sendirinya menjamin perwujudan hak asasi manusia. Perhatikan ya. HAM tidak dapat terwujud secara otomatis, namun melalui sebuah proses yang panjang dalam pembelajaran, pembiasan, serta penghayatan. Jadi, jelas sekali bahwa Indonesia dibentuk dari sebuah negara yang demokratis. Demokratis lebih cenderung kepada mengutamakan hak-hak asasi manusia itu, lebih mengutamakan kemanusiawiannya, begitu, lebih mengutamakan penghargaannya kepada manusia itu sendiri. Kenapa? Semua sudah diatur kalau dari dasar-dasar negara kita, dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 1945, di sana sudah dibahas detail. Contoh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan berbicara tentang HAM. Ya, benar kan? Untuk Undang-Undang Dasar 1945 jelas juga diatur di sana. Ada di sana hak asasi manusia, hak untuk merdeka. Di sana di pasal-pasal itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Dasar. Banyak sekali di sana yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia, termasuklah itu hak beragama. Ya, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, dan masih banyak lagi hak-hak dan kewajiban kita mengenai hak asasi manusia yang tertera baik itu di Pancasila maupun di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jelas di pembelajaran hak asasi manusia kita harus bisa mendalaminya, menghayatinya, serta melakukannya
di dalam kita, baik diri sendiri maupun kita dalam lingkungan pertemanan dan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya, pertanyaan pertama, mengapa hak asasi manusia penting bagi manusia sebagai pribadi maupun komunitas, gereja dan masyarakat? Mengapa pelaksanaan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi merupakan tanggung jawab warga negara? Itu ada 4 soal yang harus kamu kerjakan. Perhatikan nak ya, kamu tulis nama kamu di kertas folio atau PS, kemudian kamu tulis namanya, kamu tulis nama kamu ya, kamu tulis nama kamu tulis kelas kamu, terus kamu tulis nomor WA supaya Bapak bisa cross check dan bisa kasih nilai sesuai dengan apa yang kamu dapat, sesuai dengan apa nilai yang kamu peroleh. Nah, tentunya nilai-nilai itu dapat kamu peroleh ketika kamu mengerjakan soalnya. Dari mana? Dari materi video yang saya bagikan. Ya. Pergulatan bangsa Indonesia di bidang hak asasi manusia. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun, muncul perdebatan tentang tempat hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, Muhammad Hatta mengusulkan agar hak asasi manusia dimuat secara jelas detail di Undang-Undang Dasar 45. Oke, itu jelas. Pembentukan undang-undang itu disusun. Jadi waktu founding father kita, bapak-bapak pendiri bangsa kita, sewaktu mereka mendirikan bangsa ini, di situ ada perdebatan untuk mereka menyusun ya secara lengkap ya mengenai Undang-Undang Dasar 45 ini yang isinya menyatakan tentang hak-hak dasar manusia yang harus diperoleh rakyatnya secara mendasar dalam bernegara di Republik ini sebagai warga negara di Republik ini. Jadi jelas bahwa bapak-bapak pendiri bangsa kita mengupayakan lebih baik untuk kesejahteraan rakyatnya di atas golongan. Nah, itu ada di Undang-Undang Dasar 45 ada. Kalian bisa pelajari pelan-pelan. Oke. Nah, ada satu contoh di masa Orde Baru yang menggantikan pemerintahan Soekarno. Dimulai dengan pertumpahan darah, ratusan ribu orang, bahkan sebagian pihak mengklaim lebih dari 1 juta orang tewas dibunuh tanpa proses pengadilan yang jelas. Mereka dibunuh karena dituduh sebagai komunis atau simpatisan komunis. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru. Menurut catatan sejarah dan bapak-bapak bangsa kita menjelaskan seperti ini. Ya, semasa pemerintahan Soekarno, di era pemerintahan Soeharto, Orde Baru, banyak yang terjadi seperti ini. Ya, ini catatan-catatan sejarah yang saya dapat informasinya dari buku dan dari beberapa sumber-sumber yang lain. Pertumpahan darah di masa Orde Baru ya berlanjut terus hingga akhirnya terjadilah yang namanya Petrus atau penembakan misterius. Nah, ini terjadi sekitar tahun 1982 sampai 1984. Jadi 2 tahun selangnya banyak penembakan misterius yang tiba-tiba
kalau banyak yang mengkritisi pemerintahan, maka yang terjadi besoknya pasti akan terjadi pembunuhan. Nah, itu pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Sekitar yang dijumlahkan sekitar ada 8.000 orang yang dianggap sebagai preman atau kriminal ditembak mati tanpa proses peradilan yang jelas. Nah, itu dia. Itu masa Orde Baru. Nah, sekali lagi saya minta maaf, ini tidak menyudutkan satu pemerintahan yang lama, tetapi memang ini catatan-catatan sejarah yang membuktikan, dan ini tercatat di buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12 kurikulum 2013. Nah, ini yang kita dapat. Jadi bangsa Indonesia itu dari awal pemerintahannya, dari awal terbentuknya bangsa ini, banyak sekali perdebatan-perdebatan di lingkup warga kita sendiri, di lingkup bangsa ini sendiri, terlepas dari penjajahan yang dilakukan oleh negara asing. Tapi di lingkungan kita juga banyak sekali untuk kita di masa pembangunan, banyak sekali hal-hal yang terjadi di masa Orde Baru. Bekas-bekas pelanggaran HAM itu banyak terjadi di masa lalu. Di masa Orde Baru, di masa Orde Reformasi maksud saya, pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia pun masih terjadi. Hal itu antara lain telah disebutkan dalam pembahasan pertama. Berbagai kasus pelanggaran HAM masih terus berlangsung meskipun bangsa Indonesia sudah memasuki era reformasi rakyat, seperti tidak berdaya menghadapi mereka yang berkuasa dan memiliki banyak uang, tetapi menindas dan menyengsarakan hidup sesamanya. Wow. Hingga kini penanganan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM belum tuntas. Ya, kejadian-kejadian di tahun 98 itu masih belum tuntas sampai hari ini. 95 itu reformasi awal di sana, sampai hari ini belum terselesaikan. Kita berdoalah supaya semua selesai, dan sampai hari ini yang namanya pelanggaran HAM bisa dihilangkan dari negara kita secara perlahan. Saya percaya dan yakin sekali bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang-orang yang demi mementingkan kepentingannya sendiri segera berhenti melakukan hal tersebut, dan kita doakan sama-sama supaya mereka bertobat dan Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan, terutama dipenuhi dengan kebenaran Kristus, sehingga kita bisa berjalan hidup rukun, berjalan bersama dalam dalam kita bermasyarakat dan bernegara di bangsa ini. Oke, ini dia pelanggaran praktek ya banyak sekali sih yang harus dibenahi di bangsa kita ini. Oke, berdasarkan pembahasan kita tadi, banyak sekali yang harus dibenahi di bangsa kita ini. Nah, di Alkitab juga ada sih yang namanya untuk perlindungan HAM, diceritakan memang hak asasi manusia itu kata-katanya itu muncul di era modernisasi, tetapi pada umum sebelumnya sudah ada di Alkitab sudah tercatat mengenai hak asasi manusia itu sendiri.
Ya, dan di sini ada meskipun Alkitab tidak berbicara tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan di sana sini konsep-konsep yang merujuk kepada hak asasi manusia. Ini maksud saya tadi. Dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 34 nanti boleh dipelajarin. Ini intisarinya saja. Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan. Tujuannya untuk apa? Agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Ya, ia dapat melarikan diri ke kota-kota perlindungan yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 6 kota, 3 kota di sebelah barat Sungai Yordan dan 3 lagi di sebelah timurnya. Ada banyak kota-kota yang didirikan pada zaman Musa. Jadi di Alkitab itu mencatat kalau ada seseorang yang melukai seseorang yang mengakibatkan orang itu terbunuh tanpa disengaja, dia bisa lari di kota yang namanya kota perlindungan, sehingga ketika orang tersebut lari ke kota perlindungan, dia mendapat keamanan di sana. Dia dapat mendapatkan pembelaan di sana, sehingga orang tidak berhak menghakimi dia di sana. Karena apa? Karena dia melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan pembunuhan, terjadinya kehilangan nyawa, tetapi bukan disengaja. Nah, dia bisa lari di sana, di kota perlindungan itu. Sehingga, nah ini dia praktek-praktek HAM tersebut sebelumnya sudah ada di Alkitab. Jadi jauh sebelum ke zaman kita ini, praktek HAM itu sudah dibuat dulu, dilakukan dulu oleh Musa. Nah, keren kan Tuhan kita. Jadi sebelum hal-hal yang sudah ada dulu tercatat di Alkitab. Tuhan Yesus itu dahsyat. Haleluya. Apabila seseorang membunuh atau mengakibatkan seseorang itu tewas dan ia merasa tidak bersalah atau tidak sengaja telah menyebabkan kematian itu, maka ia dapat melarikan diri ke kota-kota tersebut untuk berlindung. Ia tidak akan dibunuh, ia harus tinggal di kota itu sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Itu tadi anak-anakku boleh baca di Bilangan 35 ayat 25. Gereja-gereja sudah mulai mengambil konsep ini. Ya, begitu juga budak yang melarikan diri akan diberikan perlindungan, namun ia akan dikembalikan kepada tuannya bila sang tuan mau bersumpah. Anda perhatikan atas Alkitab bahwa ia tidak akan bertindak kejam. Ya, itulah harusnya berjanji lah, kira-kira gitulah, bahwa si tuan itu tidak akan melakukan lagi perlakuan kejam gitu. Jadi konsep-konsep hak asasi manusia yang dinyatakan di Alkitab yang yang dilakukan oleh Musa pada zaman Musa itu dipraktikkan di gereja-gereja pada masa itu. Nah, kalau sekarang saya kurang tahu kalau sekarang bagaimana. Pemahaman tentang kota-kota perlindungan seperti yang dibicarakan dalam kitab Bilangan 35 ayat 9 sampai 34 menjamin perlakuan yang lebih adil bagi orang-orang yang terlihat dalam kasus seperti di atas. Dasar keadilan inilah yang dapat kita lihat dalam hukum modern ketika hakim memperhatikan berbagai sisi dari sebuah kasus kriminalitas. Jadi pemahaman tentang kota perlindungan itu yang memang dibicarakan dalam Alkitab ya, bagi orang yang terlihat dalam kasus seperti di atas. Dasar keadilan inilah yang dapat kita lihat dalam hukum modern. Keren ya. Dasar keadilan inilah yang dapat kita lihat dalam hukum modern ketika hakim mempertimbangkan berbagai sisi dari sebuah kasus kriminal. Jadi benar-benar inilah dasar
dipakai dalam pengadilan-pengadilan bahwa lebih mengutamakan hak-haknya manusia itu sendiri. Apakah dia bersalah maupun dia tidak bersalah, tetap diproses dan dipandang hak-hak ajasinya, hak-hak dasar manusiawinya dilihat. Jadi nggak sembrono asal menghukum saja. Di bangsa kita ini pun begitu kan, tidak asal sembrono, kamu salah, kamu gini-gini bla bla bla, walaupun di berbagai tempat, di berbagai wilayah sering ada beberapa yang kita dengar peradilan yang putusannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tetapi memang ada selalu pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim, yang harus sebelum hakim memutuskan satu putusan, hakim harus melihat hak-hak dasarnya, baik itu sebagai terdakwa maupun itu sebagai terpidana. Oh, terpidana sih enggak kayaknya sih ya, tapi lebih terdakwa, karena kan terdakwa lagi di proses pengadilan. Nah begitu. Jadi setiap apapun yang dalam perlindungan di dalam satu kasus selalu dilihat adalah hak asasi manusianya. Jadi memang hak asasi manusia ini sangat penting untuk dipelajari, dipahami dan dilakukan, karena ini adalah dasar dari segala kehidupan menurut saya. Karena bagaimanapun ceritanya kita harus bisa menghargai orang, kita harus pahami hak asasi orang. Kalau orang kepingin dihormati, kalau kita mau dihormatin, hormatin orang, kan begitu. Jangan pernah kamu meminta penghormatan kepada orang lain tetapi kamu nggak pernah menghargai orang, begitu loh. Jangan seenak udel kita memaki-maki orang, apalagi orang tua kita, pemerintah kita, memaki-maki mereka tanpa ada alasan jelas maupun ada alasan yang jelas, tetap kita tidak bisa maki-maki mereka. Apakah itu orang tua, orang di atas kita, pemimpin kita, pemerintah kita, jangan menghakimi mereka. Kita boleh kritis tapi tidak bisa menghakimi mereka. Walaupun dalam pemerintahan mereka ada saja kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, tapi jangan pernah sekalipun menghina orang. Kenapa? Karena apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Ketika kamu menghakimi orang, maka yang terjadi adalah kamu pun di suatu saat akan dihakimi orang. Oleh karena itu, yuk kita berikan hak-hak dasar manusia. Apa sih hak dasar manusia yang paling sederhana? Itu penghargaan. Waktu kamu bisa menghargai orang lain, kamu pasti akan dihargai. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Waktu kamu tabur kebaikan itu pun akan berbalik kepadamu sendiri. Karena kebaikan itu tidak akan pernah berpulang kepada yang lain. Itu pertama akan berbalik kepadamu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baik dan adil. Hak asasi manusia memberikan perlindungan yang paling dasar kepada setiap orang. Nah itu perhatikan, hak asasi manusia memberikan perlindungan yang paling dasar kepada setiap orang. Apa sih yang paling dasar dari seseorang? Itu dihargai. Hak asasinya itu dihargai. Perhatikan, kalau kita sudah menghargai orang lain, orang itu akan menghargai kita. Kalaupun kita nggak dihargai, kalau ketika kita menghargai dia, it's okay, nggak ada masalah. Tapi jangan pernah kamu menghakimi orang, apalagi sampai ngamuk-ngamuk kepada orang. Apapun juga jenis kelamin, warna kulit, agama dan keyakinan, usia, kondisi fisik dan mental dan lain-lain,
tetap kita harus memberikan hak dasarnya untuk manusia itu sendiri. Tetap kita harus memberikan dasar kepada orang-orang yang membutuhkan hak ajasi itu, ya, penghargaan itu. Sebenarnya sih identik aja hak. Saya ulangin berkali-kali bahwa hak ajasi manusia itu identik dengan yang namanya penghargaan. Belajar kita untuk menghargai, ya. Menghargai siapa sih? Sederhana saja. Itu penghargaan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa menghargai diri kita sendiri, ya. Kita bisa menghargai diri kita sendiri. Contohnya bagaimana menghargai diri sendiri? Banyak. Kamu kalau sebagai siswa, ayo belajar yang benar. Oh iya dong, waktu kamu menghargai, kamu belajar dengan benar, kamu belajar dengan tekun, dan buah dari pembelajaranmu itu enggak kamu dapat sekarang, tetapi nanti ke depannya, mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan, kamu akan menikmati buah dari pembelajaranmu. Ingat, belajar itu enggak ada hentinya. Waktu kita mati baru berhenti pembelajaran. Belajar menghargai diri. Yang kedua, belajar menghargai orang lain, belajar menghargai keluarga. Ayo hormatin papamu, hormatin ibumu, ya, mamamu, hormati abang, kakakmu, adikmu, hormati mereka sebagai keluarga, hargai mereka. Jangan seenak hati kita memaki-maki orang tua. Jangan seenak kita memaki-maki bapak, mama kita, adik-adik kita, abang, kakak kita, tanpa kita mikirkan hal. Yuk, kamu masih muda, kamu bertobat, perhatikan dengan kata-katamu. Berikan kata-kata motivasi pada keluargamu. Supaya apa? Supaya keluargamu diberkati. Supaya apa? Supaya keluargamu jangan dibawa kutuk terus, emosi, amarah, dan segala macamnya. Itu dia. Ayo belajar menghargai anak-anakku. Dimanapun kalian berada, belajar menghargai. Saya ulangi untuk berkali-kali dari awal tadi, bahwa hak asasi manusia itu identik dengan yang namanya penghargaan. Hargai orang tuamu, hargai adik-adikmu, katakan kepada orang tuamu, ya, katakan yang terbaik, kata-kata yang membangun. Kalau disuruh ini jangan membantah. Kamu akan merasa kehilangan ketika orang tua kamu sudah nggak ada lagi. Waktu orang tuamu masih ada, mungkin kamu bisa segala macam membantah. Tapi waktu orang tua kamu salah satunya pergi atau keduanya pergi, meninggalkan kita di bumi, dari bumi ini, maka kamu akan jadi kehilangan yang luar biasa. Oleh karena itu hargain orang tuamu, ya. Selanjutnya hargain gurumu, orang-orang yang mendidik kamu. Jangan seenak-enaknya. Kalau dibilang kerjakan tugas, kerjakan aja tugasnya. Percayalah, waktu kamu belajar menghargai orang, kamu pun pasti akan dihargai, ya. Waktu kamu belajar menghargai orang lain, kamu pun akan dihargai. Kenapa? Karena hukum tabur tuai berlaku. Dan kalaupun kamu tidak mendapatkan tuaian itu dari orang yang waktu kamu naburnya, perhatikan suatu saat, kalau nggak kamu yang akan menerima dari orang lain, anak cucumu akan menerima apa yang kamu tabur. Kalau kamu tabur penghargaan bagi orang lain, maka anak cucumu akan menikmati penghargaan itu. Ingat Alkitab waktu mengatakan, Daud mengatakan apa? Sampai tua anak cucunya tidak akan minta-minta. Kenapa? Karena Tuhan perhatikan kita, karena Tuhan pelihara kita, karena Tuhan memberkati kita. Itu dimulai dari mana? Dari kita. Amin. Oleh karena itu anak-anakku, ayo serius dalam hidup ini. Mulai belajar menghargai diri sendiri, mulai belajar menghargai
orang tuamu, mulai belajar menghargai guru, mulai belajar menghargai pemerintah. Nah, waktu kamu belajar menghargai itu, kamu sudah melakukan hak-hak dasarmu sebagai manusia kepada, baik itu kepada dirimu sendiri maupun keluargamu, kepada lingkunganmu maupun kepada pemerintah. Kalau kepada pemerintah, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu jangan melanggar protokol kesehatan, itu kan aturan pemerintah. Kalau Tuhan suruh pakai masker, ya pakai masker. Lakukan 3M, ya 5M, lakukan. Waktu di lampu merah jangan main tabrak aja. Lampu merah, waktunya lampu merah berhenti. Perhatikan sana sini. Ya. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku semua. Oh ya, ini ada kesimpulannya. Ini sudah kalian baca aja sendiri dah. Sebagai ya anak-anak SMA, karena sini semua sudah lengkap dituliskan di sini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, 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 Elohim. Amin.